Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan membahas mengenai contoh soal pembuktian dalam matematika. Nah, di sini saya melakukannya guna memenuhi tugas proyek dasar-dasar matematika yang diampu oleh Ibu Detalia Noriza Munahefi, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uswatul Hasanah dari Prodi Pendidikan Matematika S1 Universitas Negeri Semarang dengan NIM 4101421038. Nah, di sini saya akan membahas 3 contoh soal pembuktian dalam matematika melalui pembuktian langsung atau tidak langsung, melalui penarikan simpulan, dan melalui induksi matematika. Untuk contoh soal yang pertama, premis 1. Jika Fadil lulus ujian pegawai atau menikah, maka ayah memberi hadiah uang. Premis yang kedua, ayah tidak memberi hadiah uang. Kesimpulan yang sah dari pernyataan tersebut adalah, nah, dari contoh 1 ini saya akan selesaikan melalui penarikan simpulan. Nah, pertama-tama kita misalkan P di sini untuk Fadil lulus ujian pegawai. Q untuk Fadil menikah, dan R untuk ayah memberi hadiah uang. Nah, dari premis 1 dan premis 2 ini dapat kita tuliskan. Untuk premis 1, jika Fadil lulus ujian pegawai kita tuliskan dengan P, atau menikah maka kita tuliskan dengan Q, dan ayah memberi hadiah uang kita tuliskan dengan R sehingga diperoleh P atau Q implikasi R. Nah, selanjutnya untuk premis yang kedua, ayah tidak memberi hadiah uang, nah maka kita tulis sebagai negasi R. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 ini kita kenai modus tollens sehingga diperoleh negasi dari P atau Q. Dari pernyataan ketiga kita kenai hukum De Morgan, maka diperoleh negasi P dan negasi Q. Nah, jadi kesimpulan yang sah dari pernyataan tersebut adalah Fadil tidak lulus ujian pegawai dan tidak menikah. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa kuadrat dari suatu bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, di sini saya akan membuktikan melalui pembuktian secara langsung. Nah, kita misalkan bilangan bulat tersebut adalah N. Karena N adalah suatu bilangan genap, maka kita misalkan N sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K. Dengan menguadratkan, maka diperoleh N kuadrat sama dengan 2K dipangkatkan 2, sama dengan 4K kuadrat, sama dengan 2 dikalikan 2K kuadrat. Nah, kita misalkan 2K kuadrat ini dengan M, maka N kuadrat sama dengan 2M. Karena N kuadrat sama dengan 2M, untuk bilangan bulat M dengan M sama dengan 2 pangkat K kuadrat, maka N adalah bilangan genap. Nah, untuk contoh yang ketiga atau contoh soal yang terakhir, buktikan bahwa 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 2 pangkat N min 1 sama dengan 2 pangkat N dikurangi dengan 1 untuk N anggota bilangan asli. Nah, pada contoh yang ketiga ini saya akan membuktikan melalui pembuktian dengan induksi matematika. Untuk pembuktiannya yaitu, untuk langkah pertama, Pn adalah benar untuk N sama dengan 1. Dapat kita tuliskan 1 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, untuk N ini kita ganti dengan 1 sehingga dapat kita tuliskan kembali. Hal ini ekuivalen dengan 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1. Ekuivalen dengan 1 sama dengan 1. Maka langkah pertama ini adalah benar. Untuk langkah yang kedua, Pn adalah benar untuk N sama dengan K. Hal ini dapat kita tuliskan
1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 2 pangkat K min 1 sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah, pada langkah kedua ini kita hanya perlu mengganti N dengan K, sehingga per langkah yang kedua kita asumsikan benar. Untuk langkah yang ketiga, akan dibuktikan bahwa P untuk K plus 1 adalah benar. Langkahnya yaitu kita tuliskan kembali. Langkah yang kedua ditambah dengan 2 dipangkatkan N min 1, N-nya kita ganti dengan K plus 1, sehingga dapat kita tuliskan yaitu 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 2 pangkat K min 1 ditambah 2 pangkat K min 1 plus 1 sama dengan 2 pangkat K min 1 plus 2 pangkat K sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat K min 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Jadi langkah ketiga ini terbukti benar. Karena langkah 1, 2, dan 3 benar, maka terbukti bahwa 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 2 pangkat N min 1 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 untuk N anggota bilangan asli. Nah, sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.